Welcome back to Boom Boom Boom, bincang orang-orang muda. Ya, bersama-sama dengan saya, Fredri John Panve Siregar, dan gua nih akan ditemani oleh teman gua dari jauh-jauh. Dari mana, Kak? Dari NTT. Kalau datang ke sana dari sini naik pesawat itu berapaan kira-kira, Kak? Kalau ini jamnya atau harganya? Oh, harga kira-kira. Kalau harganya itu kemarin kalau saya itu 4,8. Nah, 4,8. Jauh-jauh datang dari NTT untuk menghadiri Boom. Wah, luar biasa ya. Dengan siapa namanya? Oke, nama saya Watson Cecily. Yes. Dan biasanya dipanggil Watson. Kak Watson. Gua bersama dengan Kak Watson. Dan hari ini kita akan membahas suatu hal yang sering didengar ya. Kalau yang sering didengar itu menyala abangku. Tapi kali ini tema kita menyala imanku. Nah, tapi sebelumnya nih, gua kan nih udah lama nih nggak tampil di Boom lagi. Kemarin pas Lebaran, gua nggak record, nggak tampil di Boom gitu. Nah, jadi karena itu gua secara pribadi mengucapkan selamat hari raya Lebaran ya, Idul Fitri bagi teman-teman umat muslim, teman-teman kita, saudara-saudara kita umat muslim. Nah, kalau gue pribadi, gue paling senang tuh kalau dibilang ada Idul Fitri. Karena nih, kalau kita lihat ya prinsip dari Idul Fitri itu, kalau pasti ada tuh yang namanya mohon maaf lahir dan batin. Ya. Biasanya keluarga tuh bakalan maaf-maafan ya. Nah, itu sebenarnya hal yang paling prinsip harusnya bagi orang Kristen. Kenapa? Dalam hidup orang Kristen itu ada yang namanya mengampuni. Pengampunan. Hal yang sangat luar biasa, yang paling diajarkan, salah satu ajarannya adalah dalam hal pengampuni. Ya. Nah, dan itu yang seharusnya juga ada dalam bagian orang-orang Kristen. Ya gitu. Tapi kita skip itu, kita bahas tentang menyala imanku. Tapi sebelumnya, Kakak umurnya berapa, Kak? Oke, kalau aku pribadi umurku 19 tahun. Bulan depan dapatnya nanti 20 tahun. 20 tahun. Oh, iya. 20 tahun. Nah, kesehariannya jadi seorang mahasiswa kah atau apakah? Oke, kalau aku pribadi aku orang sebagai mahasiswa. Oh, Pelajar teologi. ya. Gue senang nih sama anak teologi nih yang punya kerinduan benar-benar jauh-jauh datang untuk sekolah teologi. Wah, luar biasa. Nah, tapi kita akan bahas nih tentang menyala imanku. Menyala hidup lah ya, hidup Pasti. kalau ada yang menyala kayak kata mati. Nah, tapi pembahasan kita adalah imanku nih. Bicara tentang iman, sering sekali orang-orang anak muda kurang paham nih tentang iman. Iman bukan imam. Beda iman. Nah, kita yang bahas iman. Iman. Nah, banyak sekali anak-anak muda yang kurang mengerti dengan iman ini. Kurang mengerti dalam memaknai iman. Nah, makanya nih, gua undang Kak Watson nih buat berbagi ilmu tentang iman secara pribadi. Nah, menurut Kak Watson nih, apa sih dalam pemaknaan Kak Watson nih tentang iman? Oke, menurut aku pribadi ya. Yes. Kalau menurutku itu iman itu seperti ini. Kayak aku percaya akan segala sesuatu ya. Kayak percaya sesuatu yang belum terjadi nih. Yes. Tapi
nanti yang aku percaya itu akan terjadi gitu. Oke, Walaupun oke. belum terjadi di saat saya melihat itu belum terjadi, tapi saya yakin bahwa itu akan terjadi. Nah itu malah menurutku itu adalah iman yang sesungguhnya menurutku ya. Yang yang jadi pengalamanku dalam hidupku memang benar kalau iman itu adalah kayak apa ya, sesuatu yang belum terjadi dan aku yakini pasti akan terjadi. Itu tentang iman ya. Kalau langsung saja secara pribadi ya, kita ngomong, gue meyakini Alkitab nih. Nah, Ya. dalam Alkitab tertulis tuh di Ibrani itu Ya. satu tentang definisi iman. Tapi menurut gue nih, iman itu ada hal yang paling prinsip nih, 3 hal yang paling prinsip yang harus dipercayai gitu untuk jadi seorang yang beriman. Gue definisikan sendiri tentang iman. Ya. Kalau iman, 3 yang prinsip itu, hal yang harus percaya itu apa? Yang pertama, lu harus percaya ada Oke. Tuhan. Percaya Tuhan lu. Oke. Kemudian, lu harus percaya dengan karakter Tuhan lu. Lu percaya karakter Tuhan lu, percaya sama Tuhan lu, percaya sama karakter Tuhan lu. Kalau gue pribadi, Yesus. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu percaya dengan natur Tuhan lu. Natur Tuhan lu gitu. Nah, kalau yang pertama itu percaya sama Tuhan lu. Kalau lu udah percaya sama Tuhan, artinya lu meyakini kalau Tuhan itu ada. Ya. Yes. Kemudian lu percaya sama karakter Tuhan lu. Kalau lu percaya sama Tuhan lu, pasti lu percaya itu karena lu punya Tuhan yang punya karakter baik, Yes. karakter benar. Nah, itu tidak pernah terlepas dari yang katanya Tuhan. Kalau Tuhan ya pasti baik, Ya. pasti benar. Nah, karakter itu kalau lu udah percaya dengan karakter lu, karakter Tuhan lu harus lakuin itu. Lu akan lakuin tuh karakter Tuhan lu. Kemudian lu percaya dengan natur Tuhan lu. Nah, kenapa gua bilang lu harus percaya sama natur Tuhan lu? Jadi gini, Tuhan itu naturnya tuh banyak, ya maha kuasa, maha kasih, kita kasih dan ini bla 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 bla, yang pokoknya maha itu, itu Tuhan di atas lebih gitu. Dari kalau kuasa, maha kuasa, kalau dia maha kuasa. Ya. Kalau manusia itu hanya kuasa, berkuasa. Tapi kalau dia maha kuasa, berarti ada lebih yang perbedaan antara manusia, manusia dan Allah. Nah, kalau lu udah percaya dengan ketiga ini dan khususnya ketiga ini dan naturnya, kalau lu udah percaya dengan natur Tuhan lu udah yakin, lu udah percaya kalau nanti kalau lu ada sesuatu pergumulan, kalau lu udah percaya sama ketiga ini dan khususnya natur ini, lu nggak akan ini apa ya, takut nih. Karena apa? Yang pertama, lu udah tahu kalau Tuhan lu itu ada Ya. dan ada dalam hidup lu, dan kemudian lu udah tahu karakter Tuhan lu Ya. gimana. Dan kemudian lu udah nggak tahu naturnya yang maha kuasa. Kalau dia bilang maha kuasa, artinya dia bisa melakukan segalanya. Nah, itu dia. Makanya kalau gue bilang, kalau berbicara tentang iman ini nggak terlepas dari kata Tuhan, nggak akan terlepas dari kata Tuhan. Kalau berbicara dengan iman, itu menyangkut dengan Tuhan. Nah, itu dia. Kalau secara gue memaknai tentang iman ini. Nah, kalau kira-kira nih, kawasan, kira-kira ada nggak pengalaman iman gitu untuk menambah ini dalam memaknai gitu? Memaknai apa iman ini secara pribadi, mungkin dari pengalamanku dalam menjalani hidup ini ya bersama dengan Tuhan. Kayak seperti yang sudah dijelaskan sama Kepangkai tentang apa iman itu yang sudah dijelaskan, mulai dari harus percaya adanya Tuhan, karakter Tuhan, bahkan dengan naturnya Tuhan kan. Maka dalam kehidupanku juga demikian. Aku percaya, aku meyakini hal itu akan terjadi karena aku percaya akan 3 hal itu juga sebenarnya. Yes. Nah, pengalamanku itu mungkin lebih menyangkut ke panggilanku ketika Tuhan memanggil
untuk menjadi hambanya, dibentuk di Universitas Teologi untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang benar. Pengalaman apa yang lebih spesifik dalam kehidupan saya itu mungkin kayak pengalaman itu ketika mau berangkat dari NTT ke tempat ini. Memang kalau latar belakang kondisi ekonomi keluarga itu memang benar-benar dibilang sangat-sangat di bawah lah ya. Kayak apa ya istilahnya di tingkatan rendah lah. Nah dari situ banyak orang yang memikirkan tentang aku bahwa apa yang aku cita-citakan itu tidak bakalan tercapai. Ya. Banyak orang yang ngomong tentang hal itu. Apalagi ketika ditanya apa cita-citamu dan apa lanjutan kamu nanti mau kuliah apa, dengan apa ya percaya diri katakan bahwa aku mau kuliah pendeta, aku mau kuliah teologi, menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi dengan kondisi keluarga yang tidak mampu. Sedangkan biaya kuliah ini bukanlah biaya yang apa ya murah gitu kan. Harus memikirkan biaya makan, ya harus memikirkan pendidikan dan sebagainya, registrasi dan sebagainya. Sedangkan pendapatan orang tua tidak mencukupi. Nah, itu menjadi permasalahan. Jadi memang kalau untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu harus dari kecil. Tapi karena saya punya iman bahwa saya akan bisa jadi bisa sekolah pendeta, bisa sekolah teologi, perkataan orang itu tidak saya pikirkan. Dalam hati saya bisa dengan kondisi keluarga saya seperti itu. Nah, memang tantangan, sepertinya tantangan dalam hidup saya untuk mau melanjutkan pendidikan teologi setelah tamat dari SMA, karena ada perbandingan kan, jadi banyak keluarga yang sarankan untuk ikut tes yang sekolah negeri. Biar kalau lulus kan bisa dibayar sama universitas negeri kan. Itu yang disarankan. Bahkan mereka berusaha untuk mendaftarkan universitas yang negeri supaya bisa membantu untuk kuliah di situ. Tetapi semua yang sudah mereka usahakan kepada aku dengan segala macam cara, bayar uang pendaftaran dan lain sebagainya untuk ikut ujian, ikut tes, tapi hati itu kayak nggak ada sama sekali untuk pergi ke universitas itu. Tidak ada sama sekali dari krim. Nah, tapi karena untuk menghargai mereka, usaha mereka, akhirnya aku ikut ujian itu, ikut tes itu. Dan ketika pengumumannya nggak lulus. Dan memang itu harapanku biar nggak lulus sebenarnya. Sedangkan tapi ngerjain itu benar-benar dari hati nggak, atau maksudnya dikerjain dengan sungguh-sungguh nggak itu tesnya gitu? Kalau tesnya itu memang nggak sungguh-sungguh karena tapi kalau dari memang nggak ada hati sama sekali untuk masuk sekolah itu nggak ada sama sekali, karena memang dari tujuan awal untuk semua belajar tuh hanya kayak untuk mencapai cita-cita itu menjadi seorang pendeta itu aja. Nah, jadi ketika pas dengar kelulusan itu benar-benar orang tua pasti kecewa, keluarga pasti kecewa. Karena biaya langsung belajar, kalau lihat latar belakang saya tidak di istilah mampu, tapi pas ikut tes itu nggak lulus kan. Tapi harusnya lu sanggup nggak sih? Kira-kira menurut lu nih, diri lu tuh bisa nggak sih masuk ke universitas tersebut gitu? Seharusnya. Kalau menurutku sih bisa. Seharusnya bisa. Ya, seharusnya. Kenapa? Karena sebelum itu kan kayak yang ujian tes tulis itu kan ada kayak ujian langsung nilai kan. Dan benar tuh puji Tuhan diberikan karunia untuk mendapatkan istilahnya kepintaran lah di sekolah. Pokoknya bisa mendapatkan prestasi banyak di sekolah. Tapi dan itu bisa yakin bahwa itu yang menjamin untuk lulus banyak prestasi karena prestasi itu. Karena teman-teman juga seperti itu. Karena aku lulusnya seperti itu. Tapi karena nggak ada niat, nggak ada keinginan hati untuk sekolah di umum itu kan. Jadi waktu tes juga ya ikut-ikut aja, nggak ada sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Nah dengan itu akhirnya konsekuensinya adalah orang tua kecewa sama itu.
Tapi aku bilang sama orang tua, aku bilang sama keluarga aku, dari awal aku masuk sekolah, dari SD, SMP, SMA, itu tujuanku cuma satu, mau belajar, cuma nambah ilmu. Yes, yes. Tapi selain itu hanya apa ya, untuk tujuan utamanya itu adalah untuk sekolah pendeta. Dan memang dari awal juga kan aku udah bilang sama orang tua juga kan, bahwa aku juga mau sekolah pendeta, mau sekolah hamba Tuhan, bukan mau sekolah yang lain. Di situ orang tua sadar. Akhirnya seperti kami, saya, mama saya dan saya, dan Pak cerita selalu sharing, sehingga orang tua bilang, mama saya bilang sama saya bilang, jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Yes. Itu harus kita kehendakkan kita juga, karena yang menjalani kan dia. Akhirnya mereka setuju untuk masuk ke sekolah teologi. Tapi ada masalah dengan Tapi biaya. udah setuju, masalahnya adalah biaya. Nah, Benar-benar apa ya, kayak istilahnya diuji benar sama Tuhan. Ketika udah pengumuman kan nggak lulus kan, nah itu udah apa ya, udah terakhir penutupan pendaftaran itu kan. Nah, dilihat dia ada di Universitas di NTT itu udah mau penutupan. Nah, kalau udah akhir gitu biasanya biaya pendaftarannya mahal. Dilihat di situ memang langsung bapak sama mama bilang coba cari universitas itu, lihat semua apa biayanya semua, pendaftaran, registrasi dan pembangunan dan sebagainya, dilihat semua. Akhirnya cari, kasih tahu ke orang tua bilang mereka tidak mau. Pasti di situ ada rasa kecewa, karena udah senang karena orang tua udah setuju, tapi ketika dibilang karena mahal, akhirnya orang tua tidak mau, tidak sanggup. Dan di situ kayak apa ya, udah pasrah, berdoa bilang sama Tuhan, Tuhan terserah, Tuhan membawa saya kemana terserah. Intinya tujuan saya adalah untuk menjadi seorang Tuhan, saya nggak mau sekolah lain. Jadi tiba-tiba mama saya bilang, coba kau telepon tantemu yang ada di Jakarta. Kebetulan dia juga apa, latar belakang S1-nya teologi juga, sekolah pendeta juga. Karena telepon, suruh saya telepon, katanya, saya bilang, Tonte saya mau sekolah pendeta. Oh kalau begitu siaplah untuk mau berangkat. Cara ngomongnya kan siap ini kan kayak apa ya, dia pikir saya iya kayak saya udah siap semuanya kan, tinggal hanya berangkat. Tapi ternyata kendalanya kan di biaya itu kan. Saya mikir-mikir lah, kan pagi itu saya telepon kan, saya mikir dari setelah selesai saya bilang, saya pulang telepon, saya bilang sama orang tua, bilang saya siap lah biar dia yang ngantar saya ke kampus itu, kampus teologi, tapi jauh. Dia bilang seperti itu. Siap, tapi aku mau bilang, terus kau ke sana pakai apa? Nah, itu uang. Sedangkan waktu itu apa ya, adik saya yang nomor 3 itu dia harus daftar SMA. Oke. Jadi waktu itu bapak saya lebih menentukan adik saya itu, karena dia harus menuju ke SMA kan. Jadi uang itu dipakai untuk adik saya. Nah, dan adik yang terakhir harus masuk SD. Oke. Jadi biaya itu terbagi semua ya? Terbagi semua. Jadi bingung, biaya untuk pesawat, uang tiket pesawat ini dari mana. Akhirnya memutuskan besoknya bapak harus ngantar adik saya yang nomor 3 ini ke DNTT juga di bank untuk daftarkan dia SMA, dan saya masih di kampung saat itu. Dia dibilang sama saya, berdoa, kalau kau sungguh-sungguh berdoa pasti ada jalan. Tapi dalam keadaan seperti itu, walaupun saya pasrah, tapi saya juga tetap berdoa sama Tuhan. Saya bilang bahwa Tuhan, apapun yang terjadi, saya nggak mau sekolah lain, saya nggak mau sekolah sekuler, saya mau sekolah teologi, sekolah hamba Tuhan. Itu maunya saya. Mama saya juga sudah lihat kan, udah kasihan juga. Mama saya juga nangis karena dilihat kalau seandainya saya nggak daftar cepat, maka saya tinggal setahun lagi di kampung kan, harus tinggal lagi untuk cari uang lagi kan. Jadi nggak enak kalau saya nggak mau tinggal di kampung kan. Pokoknya
saya mau lanjut ke pendidikan saya nggak mau menunda. Yes. Akhirnya mama saya bilang, ketika aku udah berangkat, mama bilang sama saya bilang, kau berdoa lah sungguh-sungguh, pasti Tuhan tolong. Ya, telepon lagi sama tante kan, dia bilang, gimana Jari nggak berangkat, biar dijemput di bandara. Oh. Malam itu langsung telepon disuruh biar dijemput di bandara. Saya bilang, langsung saya jujur sama tante saya bilang, tante, sebenarnya saya udah mau berangkat, tapi masalahnya kendalanya di biaya. Terus dia bilang, oh betul. Ya sudahlah, kau berdoa lah dulu, mungkin belum waktunya untuk ke sekolah. Okay. Begitu kayak ada saya kayak mana ya, kecewa, patah semangat, kayak nggak ada lagi harapan sebenarnya. Yes. Masuk kamar tidur, besok paginya dibangun bersama katanya, kau berangkat aja. Kan kayak kampung saya itu kan harus pakai kapal dulu kan, kayak kampung sebelahnya lagi baru saya ke kota. Dia bilang, siapkanlah barang-barangmu, berkas-berkasmu, pakaianmu semua persiapkan, berangkat kita ke sana ke kampus. Tapi saat itu belum ada uang, jadi kayak berangkat itu kayak modal nikah. Nekat gitu ya. Iya. Kalau suruh kayak gitu, akhirnya berdua kami pergi berangkat ke sana. Sampai di sana kami tinggal di rumah yang bekas saya ini. Kami tinggal di situ, tiba-tiba dibilang sama mama saya kan, dia bilang, besok pagi kau bangun pagi-pagi dan kau ke pelabuhan karena ada yang perlu kau di sana. Nah, itu. Saya ikut aja, pergi, bilang kasih yang ada kertas tiket itu kan, dikasih itu, ini tiket kapalnya. Tapi saya nggak tahu siapa yang bayar tiket. Sedangkan saya sama mama itu jalannya mulai nikah, jadi nggak ada uang sama sekali. Saya berangkat itu mama nggak kasih uang sama sekali, karena mobil nggak ada uang, karena langsung uang itu dipakai untuk penetaran adik saya itu yang mau spesial dari BSD. Sampai di Kupang tinggal di rumah tante saya 1 hari, ya 1 hari gitu. Tapi kan rencanakan mau ke sini, mau ke Sumatera untuk sekolah itu kan, tapi di sana belum ada biaya, jadi nggak tahu mau ngapain di sana kan. Tiba-tiba tante saya nggak tahu dia pulang dari mana, tiba pulang dia bilang, besok pagi kau berangkat ke Jakarta. Jadi sampai sekarang pun saya nggak tahu uang tiket itu dari mana. Yes. Itu dari siapa? Ya. Tapi yang pasti itu pasti dari Tuhan. Yes. Jadi pas nyampe dia bilang begitu, udah senang karena ada harapan untuk saya bisa dari sekolah teologi. Dalam perjalanan pas bandara, udah naik mau landing, mau berangkat, dalam perjalanan dekat pesawat itu mikir lagi, ini udah nyampe di Jakarta, terus biaya kuliahnya kayak mana? Mikirnya sampai di situ kan. Nyampe di Jakarta mikir-mikir sampai tetap biaya pendidikan itu. Tiba-tiba pas datang dijemput sama tante saya sama om, di mobil itu pas pulang ke rumah kami ngobrol-ngobrol dan saya tanya tentang pendidikan saya. Dibilang sama tante saya gini, kalau kau punya iman, pasti kau bisa lulus dari tempat itu. Dia cuma bilang gitu. Dalam hati saya bilang, benar juga ya kalau saya bilang itu saya. Dan itu benar. Karena sekarang pun saya nggak tahu siapa yang biayai sekolah saya dan semuanya. Tapi Tuhan cukupkan sampai sekarang. Dan itu benar-benar itu pengalaman iman yang menurutku benar-benar nyata dalam hidup saya. Dengan kekurangan yang tidak punya uang sama sekali, tapi Tuhan bisa antarkan dari kampung saya ke tempat yang sangat jauh. Dan itu menurut saya membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi Tuhan cukupkan. Itu pengalaman iman yang sangat luar biasa sih menurut gua. Saya pribadi juga merasa, itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dari itu udah cukup menjelaskan lah ya gimana sih kok iman itu gitu. Lu dengan yakin, lu dengan yakin sama Tuhan, lu mampu menghadapi tantangan. Karena kalau bicara tentang iman juga akan terlepas dengan tantangan.
Benar. Pasti itu nggak akan terlepas dengan tantangan. Nah, tapi lu dengan yakin, lu percaya Tuhan mampu menyelesaikannya, lu percaya Tuhan mampu memberikan jalan keluar, lu percaya bahwa lu bakalan sekolah di sini. Ya. Ya akhirnya apa? Tuhan yang bekerja sendiri, gitu. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang itu kalau dibilang invisible hand, nah, tangan Tuhan tidak terlihat. Nah itu sangat luar biasa sih menurut gua. Pengalaman iman yang sangat luar biasa yang menjelaskan bahwa memang pentingnya iman gitu. Orang Apalagi dengan tempat iman itu menurutku memang apa sih? yes, mati. Iya. Nah, nggak menyala lagi. Memang iman itu harus menyala gitu. Kalau iman itu udah mati, percayalah tantangan sekecil apapun lu bakalan sulit hadapin gitu. Dia kan bakalan naik level kalau Yes. kalau imannya mati. Dia kalau menjatuh terus. Yes. Semakin besar iman lu, tantangannya juga mengikuti juga. Ya. Yes. Tapi ya itu, lu bakalan merasakan tuh, semakin besar juga lu rasakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian dari penjelasan tersebut tuh, banyak nih sekarang nih kita lihat kasus-kasus nih, kasus-kasus yang beredar, mulai dari korupsi. Salah satunya korupsi nih. Ya, korupsi. Indonesia ini terkenal dengan tingkat korupsi paling yang tinggi lah ya. Ya. Nggak bisa dipungkiri Indonesia, tingkat korupsi di Indonesia tuh sungguh luar biasa tinggi, tinggi lah kita tinggi. Menurut lu nih, menurut kawasan nih, kira-kira nih mereka tuh ngaku kalau mereka percaya sama Tuhan, tapi mereka melakukan korupsi. Menurut lu, menurut kawasan nih, mereka beriman nggak? Kawasan. Kalau menurutku ya, memandang orang yang korupsi ya, mereka mengaku mereka percaya, Yes. tapi mereka melakukan tindakan korupsi. Aku itu bukan adalah orang yang beriman sih sebenarnya. Yes. Karena beriman kan dia percaya adanya Tuhan kan, seperti itu dijelasin tadi kan. Dia percaya Tuhan, dia percaya karakter Tuhan, dia percaya naturnya Tuhan. Berarti segala sesuatu ini seakan sama Tuhan. Yes. Tuhan yang bekerja, dia berusaha tapi Tuhan yang bekerja kan. Jadi kalau menurutku itu kan korupsi itu kan kayak jalan pintas yang untuk menguntungkan dirinya. Yeah. Kan? Jadi langkah yang dia lakukan udah salah, Yes. mementingkan dirinya sendiri kan. Jadi dia percaya ke dirinya sendiri sebenarnya. Yes. Dia udah percaya sama diri sendiri, mengandalkan diri sendiri, nggak ada kesabaran Yes. untuk menantikan Yeah. suatu nanti ada apa namanya hasil yang akan didapatkan, dan banyak hal lagi lah, nggak menjalani, nggak mengikuti karakter Yes. Tuhannya, sangat-sangat disayangkan ya. Jadi untuk sobat boom nih, gue mau ngomong kalau generasi boom inilah generasi muda yang akan melanjutkan nantinya bagaimana Indonesia ini gitu, bagaimana negara ini bisa bertahan, bisa berkembang, bisa maju. Itu di tangan generasi muda yang akan datang, sekarang. Dan nanti apa yang lu lakuin untuk negara, kalau lu punya hati untuk negara, punya hati untuk membangun negeri, hindari dong. Yes. Kalau bisa, apa ya dibilang ya, Indonesia terkenal, jangan sampai terkenal gara-gara korupsi. Tapi Indonesia terkenalnya dengan menghidupi karakter Tuhan, dengan imannya yang sungguh luar biasa dan kinerja yang sangat luar biasa gitu. Saya yakin nanti sobat-sobat boom yang ada di rumah, itu dia paling penting, poin paling penting itu percayalah sama 3 prinsip itu lah. Nah, percaya sama Tuhan, percaya sama karakter Tuhan, percaya sama natur Tuhan gitu. Nah, lebih baik menurut gua nih, lebih baik seseorang itu sukses dengan hobinya atau bakatnya gitu. Nah, itu hal yang luar biasa. Daripada dibanding dengan orang yang merasa sukses dengan cara yang salah. Benar.
khususnya nih respect nih, saya respect dengan U23 nih yang Bagi channel ya sekarang yang udah masuk ke semifinal. Semifinal. Ya kami berdua mengucapkan selamat, selamat berjuang untuk kedepannya lagi, untuk agar nantinya juga bisa winner ya. Suksesnya. Sukses sampai juga membawa nama baik Indonesia. Semangat terus U23. Nah, gue lebih senang tuh, lebih respect dengan orang-orang yang sukses dengan bakatnya, dengan hobinya. Ya. Nah, itu dia. Kalau dari tadi kita bicara tentang iman nih, udah banyak hal yang sudah kita bicarain dan udah dapat maknanya nih, makna dari iman tuh, dari iman tuh. Nah, kalau di dalam Alkitab tuh dalam Ibrani 11 itu dijelaskan tentang makna iman, dan kemudian di Ibrani 12 itu kalau dibaca situ gimana tuh iman tuh. Pasti akan ada tantangan. Lu harus hidup seperti karakter Kristus. Lu harus hidup percaya dengan Tuhan. Terusnya juga dalam hal menghadapi tantangan. Jadi bagi sobat muda di rumah, tetap harus menyala imanku. Gitu. Jadi Kak Makson, kira-kira nih sebelum menutup, silakan dimakan. Ada nggak kata-kata nih motivasi untuk ini nih sebuah yang ada di rumah, bicara tentang iman atau apalah gitu yang menguatkan. Untuk berbicara tentang iman ya, kalau ini yang saya sampaikan untuk sobat-sobat muda zaman sekarang yang akan menjadi pemimpin ke depannya. Ya. Kalau bagi saya sih pribadi, lakukan segala sesuatu itu dengan benar-benar dengan lakukan dengan jalan yang benar. Hanya dengan kalau kita percaya bahwa sesuatu itu akan terjadi, mau kita lakukan saja, dan kita lakukan tapi harus dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan hati kita, dengan percaya kepada Tuhan. Kita mengakui dengan ketiga aspek yang tadi yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Mantai juga tadi. Itu sih menurut yang penting untuk menjadi pegangan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Ya, tapi jangan juga ada iman konyol nih. Ada juga iman konyol, ada juga yang iman konyol. Dia iman konyol itu percaya sama Tuhan, tapi semua diserahkan sama Tuhan gitu. Kita diam aja. Itu iman konyol, nggak ada usaha gitu. Itu ya salah sebenarnya. Itu ya salah gitu. Kadang-kadang kita kan harus ada yang bilang kan berdoa dan bekerja. Jadi tidak hanya kita percaya saja, tapi setidaknya ada usaha juga dari kita. Orang labora kalau nggak salah. Ya, orang labora. Bekerja sambil berdoa. Nah, oke sahabat Mbak Boom nih yang ada di rumah. Terima kasih telah menonton tayangan Boom episode saat ini. Dan kita udah banyak belajar tentang iman, khususnya dari pengalaman Kak Watson yang sangat luar biasa, dan juga pemaknaan Kak Watson tentang iman yang sangat luar biasa. Kiranya nih sobat-sobat Boom bisa belajar banyak hal tentang iman dan semakin hidup beriman. Jadi untuk menutup ini, nanti kalau saya bilang kawasan, kalau nanti saya bilang generasi Boom menyala imanku, jawabnya menyala imanku. Oke, kita sama-sama Kak. Generasi Boom menyala imanku. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.